Bab 4 Tidur seranjang pertama kalinya. Zhao Ping meletakkan keranjang rotan, berjalan mendekat, mengambil semangkuk bubur, meminum semuanya, dan menyeka mulutnya dengan lengan baju. Suamiku, kamu tidak boleh. Liu Mengru ingin menghentikannya, tapi sayangnya sudah terlambat. Apa yang tidak diperbolehkan? Zhao Ping berbalik dan bertanya. Anu, ini, itu. Mengru sangat gelisah dan tergagap ketika berbicara. Wajahnya juga menjadi sepucat kertas. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, mengambil mangkuk di sampingnya, dan meminum bubur di dalamnya dengan kepala miring. Xiao Xiao menghela nafas, mengikutinya, dan meminum semangkuk bubur juga. Liu Mengru kemudian melanjutkan, saya memasukkan racun tikus ke dalam bubur. Karena kamu sudah meminumnya, saya akan menemanimu sampai mati. Dia mengatakannya dengan sangat tegas. Zhao Ping menghela nafas lega. Fakta bahwa Liu Mengru rela mati bersamanya membuktikan bahwa dia tidak membenci pemilik tubuh aslinya, tetapi sangat kecewa dengan pemilik tubuh aslinya karena ingin menjual dia dan putrinya. Dia terpaksa berada dalam situasi putus asa dan melakukan tindakan ini. Kenapa harus mati bunuh diri? Zhao Ping berkata dengan marah, aku telah mengganti racun tikus. Yang kita minum hanyalah debu dinding, tidak beracun. Sebelum keluar, dia pergi ke dapur untuk mengisi air dan mencium bau obat yang menyengat. Kemudian dia menemukan sekantong racun tikus. Dia tidak menanyakannya, tapi hanya menggantinya dengan debu plester dinding, hanya untuk melihat apa yang akan dilakukan Liu Mengru. Jika tidak, semua orang di rumah ini akan mati, dan tidak akan pernah lagi bisa menyaksikan wanita yang menjadi istrinya, betapa cantiknya dia. Sekarang sepertinya aku sedikit kecewa. Obatnya sudah diganti. Liu Mengru merasa sedikit aneh, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, dan dia menggigil ketakutan. Dengan penuh ketakutan, dia berlutut di tanah dan memohon, suamiku, aku yang membeli racun tikus dan aku yang memasukkannya ke dalam bubur. Aku bersedia menerima pukulanmu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Xiao. Dia sama sekali tidak mengetahuinya. Tolong, jangan pukul dia lagi. Api yang menyalakan api untuk memasak bubur. Xiao Xiao juga jatuh berlutut di samping Liu Mengru, ingin berbagi kemarahan Zhao Ping dengannya. Namun, Zhao Ping mengulurkan tangan dan menariknya berdiri. Dia tersenyum pahit dan berkata, bangunlah dengan cepat. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak akan memukulmu lagi. Tentu saja aku menepati janjiku. Tetapi, kemudian, dia berkata dengan tegas, aku tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi ke depannya, kita akan hidup bahagia bersama-sama. Sekarang aku telah mengubah perilakuku dan tidak akan pernah memperlakukanmu seperti sebelumnya. Tolong juga beri saya kesempatan untuk mengubah cara hidup dan memulai hidup baru yang lebih baik. Aku yakin selama kita bekerja keras sebagai sebuah keluarga, hidup akan menjadi lebih sejahtera. Oh iya, aku pergi ke pegunungan hari ini dan memburu beberapa kelinci. Pergi dan rebus sepanci air panas untukku. Ayo makan daging kelinci malam ini. Setelah mengatakan ini, Zhao Ping mulai sibuk. Menguliti, membersihkan dan memotong-motong, semuanya sekaligus. Melihat pemandangan ini, mata Liu Mengru yang kusam berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Karena dia ingin memulai hidup baru, mari beri dia kesempatan lagi. Setelah mengambil keputusan, Liu Mengru pergi ke dapur untuk merebus air. Zhao Ping mula-mula menyiapkan daging kelinci, lalu merebusnya dalam panci, lalu memindahkan ke panci yang berisi minyak dan menggorengnya dengan api besar. Ketika hampir matang, dia menuangkan air panas ke atasnya, menambahkan ginseng dan Ganoderma lucidum, lalu merebusnya dengan mendidih. Ketika sudah agak lama, Zhao Ping menaburkan garam kasar. Rebusan kelinci yang harum sudah siap.
Xiao Xiao telah mencium aroma itu sejak lama dan bersandar di pintu dapur, terus-menerus mengeluarkan air liur, tetapi tidak berani masuk. Xiao Xiao, bagaimana kalau kamu ke sini dan mencobanya? Zhao Ping memanggil putrinya, menyajikan mangkuk untuknya, dan memperingatkan, hati-hati jangan sampai kepanasan, dinginkan sedikit terlebih dahulu. Gadis kecil itu tidak peduli panas atau tidak, dia hanya meniupnya beberapa kali dan mulai makan. Begitu masuk di mulutnya, matanya berbinar. Lezat. Belum pernah merasakan sesuatu yang begitu lezat. Tapi Xiao Xiao berhenti memakannya, menyerahkan mangkuk itu kepada Liu Mengru dan berkata, "Bu, kamu boleh mencobanya." Hahaha, gadis kecil cantik yang penuh perhatian. Zhao Ping mengusap kepala Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Kamu boleh makan semua ini, dan aku akan menyajikannya untuk ibumu di mangkuk lainnya." Zhao Ping mengisi 2 mangkuk lagi, membawanya ke meja persegi di ruang utama, dan mengundang Liu Mengru untuk makan. Apakah aku juga duduk di sini?" Liu Mengru berkata dengan tidak percaya. Baru pada saat itulah Zhao Ping ingat bahwa pemilik tubuh aslinya adalah seorang brengsek dan tidak mengizinkan istri dan putrinya untuk makan semeja. Kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, "Mengru, kita adalah satu keluarga, jadi wajar saja kita harus duduk dan makan bersama, agar kita bisa memiliki suasana kekeluargaan." Liu Mengru memandang Zhao Ping sambil melamun, penuh keraguan di hatinya. Sekalipun seseorang berubah, hal itu tidak bisa terjadi secepat itu, apalagi tidak ada jejak masa lalu di segala aspek. Ini seperti orang baru. Namun Zhao Ping di depannya tidak berubah sama sekali, baik tinggi maupun penampilannya. Itu masih Zhao Ping yang sama. Liu Mengru bingung. Tapi dia tidak bisa mengendalikan pikiran sebanyak itu, selama Zhao Ping berhenti memukulinya dan Xiao Xiao serta keluarganya bisa menjalani kehidupan yang baik, mereka akan dianggap bahagia. Saat ini, ada tamu datang ke rumah. Itu bibi keempat tetangganya. Zhao Ping mengambil daging kelinci dan tidak berpikir 2 kali, jadi dia segera mengambilkan semangkuk mie putih dan beberapa telur sebagai rasa hormat. Zhao Ping melihatnya mengeluarkan air liur dan tidak membiarkannya pulang dengan tangan kosong. Semangkuk besar daging kelinci disajikan. Bibi keempat sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia sangat memuji Zhao Ping sehingga dia segera berlari pulang. Setelah makan, Zhao Ping mengeluarkan sayuran liar untuk dikeringkan, lalu mengemas ginseng dan Ganoderma lucidum dan membungkusnya dengan kain. Saat ini, Liu Mengru telah merebus air cuci kaki dan ingin menunggu Zhao Ping mencuci kakinya. "Mengru, kamu adalah istriku, bukan pelayan. Aku bisa melakukan pekerjaan kasar ini sendiri." Zhao Ping menolak, memikirkan sesuatu, dan melanjutkan, "Jangan tidur di gudang kayu lagi. Di malam hari dingin dan mudah masuk angin. Tempat tidur ini cukup besar untuk keluarga kita yang beranggotakan 3 orang untuk tidur di sini." Liu Mengru mengangguk dalam diam. "Bagus, aku juga bisa tidur di kasur." Xiao Xiao sangat gembira sehingga dia melompat ke tempat tidur. Zhao Ping khawatir dia tidak akan tidur nyenyak jika terjatuh, jadi dia menggendongnya ke dalam untuk tidur. Ketika Liu Mengru kembali setelah membersihkan diri, dia hanya bisa berbaring di tepi ranjang di samping Zhao Ping. Meski begitu, Liu Mengru merasa sangat hangat. Ini adalah pertama kalinya dia tidur di ranjang sejak menikah dengan Zhao Ping. Ada jerami lembut di bawahnya dan selimut linen hangat di atasnya, menjadi betapa hangatnya ranjang ini. Liu Mengru sangat tersentuh hingga dia hampir ingin menangis. Rasanya tidak nyata, seperti mimpi. Tapi mimpi ini begitu indah sehingga Liu Mengru tidak mau cepat bangun. Dia berbalik ke samping dan memeluk Zhao Ping dengan erat. Sepertinya dia sedang memeluk erat kebahagiaannya sendiri. Awalnya, Zhao Ping sedikit putus asa saat mencium aroma khusus yang berasal dari tubuh Liu Mengru.
Dipeluk seperti ini, dia tidak tahan lagi, jadi dia berbalik dan menjepit Liu Mengru di bawahnya. Suamiku, Xiao Xiao masih di sini. Merasakan keanehan Zhao Ping, Liu Mengru buru-buru mendorong Zhao Ping menjauh dan mengingatkannya. Plak! Zhao Ping menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Liu Mengru terkejut. Ini, agar aku tenang. Zhao Ping berkata, Mengru, maaf, aku hanya membuatmu takut saja. Itu bukan salahmu, suamiku, aku yang berinisiatif. Liu Mengru membelai pipi Zhao Ping, merasa rendah hati. Berhentilah bersikap rendah hati satu sama lain, cepat tidur, kita akan sibuk besok, desak Zhao Ping. Namun ia tetap tersenyum pahit di dalam hatinya, memiliki istri yang begitu cantik namun tak mampu berbuat apa-apa. Kemudian, dia bertekad keesokannya harus mengatur seluruh tempat tidur dan mengatur agar putrinya itu tidur sendirian di kamar lain. Dan ini juga membuat Zhao Ping meneguhkan komitmennya. Istri yang cantik, berbudi luhur, lembut, murah hati, dan penuh perhatian, dan putri yang berperilaku baik, bijaksana, dan cerdas. Dalam pikirannya, jika ini di abad 21, maka butuh banyak uang anggaran untuk menghidupi keluarganya. Rasanya menyenangkan menjalani kehidupan tanpa beban di desa pegunungan kecil ini bersama istri dan anak perempuannya. Dengan pikiran fantasi ini, Zhao Ping tertidur dalam keadaan sedikit linglung. Yang membangunkan Zhao Ping keesokan harinya bukanlah jam weker atau mimpi, melainkan ayam jago besar tetangganya. Zhao Ping bangun, memanggang beberapa pancake dengan telur dan tepung putih yang dikirim oleh bibi keempatnya, dan memasak sepanci Ganoderma lucidum dan bubur sayuran liar sebelum membangunkan Liu Mengru. Melihat sarapan mewah di atas meja, mata Liu Mengru berkaca-kaca. Ternyata aku belum bangun dari mimpi, itu bagus, batin Wengru. Mengru, kamu makan saja bersama Xiao Xiao, dan aku akan pergi ke gunung belakang. Tanpa memberi kesempatan pada Liu Mengru untuk menjawab, Zhao Ping mengambil keranjang rotan dan berlari menuju gunung belakang. Jebakan kelinci sangat sukses, dapat 6 dari 10 jebakan. 2 di antaranya menggigit putus kulit dari kayu semak dan melarikan diri, hanya menyisakan 4, yang dianggap sebagai panen yang baik. Sesampainya di rumah, bibi keempat dan suaminya sudah menunggu. Namanya Li Shou, seorang pengusaha di desa Siping. Hal utama bisnisnya adalah mengirim kain tenunan penduduk desa, hasil buruan, dan lainnya, ke kota kabupaten untuk dijual, dan kemudian membeli beberapa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh penduduk desa dari kota kabupaten, dan dia mendapatkan bayaran. Menurut senioritas, Zhao Ping harus memanggilnya Paman Li. Paman Li, selamat pagi. Zhao Ping menyapa sambil tersenyum. Sudah hampir siang. Li Shou berkata, jika terlambat, kita mungkin harus bermalam di pusat pemerintahan. Zhao Ping mendengar desakan dalam kata-katanya, jadi dia tidak membuang waktu lagi, dia hanya menyuruh Liu Mengru untuk mengurus rumah, dan masuk ke kereta keledai Li Shou dengan 4 kelinci, beberapa kantong ginseng dan Ganoderma lucidum.